Kalau kalian udah kagok suka dengan performanya Seal, tapi istri atau keluarga nggak setuju karena sedan, beli ini aja, BYD Sea Lion 7. Kami berkesempatan untuk mengulas BYD Sea Lion ini jauh dari hari peluncurannya di Indonesia. Makanya belum ada bocoran harga dari mobil ini. Tapi seperti biasa, kalian bisa cek deskripsi video untuk harganya. Atau langsung lihat aja di detik.com. Kami pasti langsung beritakan momen peluncurannya. Ngomong-ngomong, BYD menghadirkan Sea Lion 7 ini dalam 2 varian. Ada yang premium dan ada yang performance. Nah, yang kita ulas sekarang adalah BYD Sea Lion 7 yang versi premium, teman-teman. Dimana itu adalah varian yang termurahnya. Ini adalah mobil yang rasanya lebih tepat buat dipakai di segala medan oleh orang Indonesia. Apalagi di musim hujan sekarang yang rawan banjir, karena mobil ini hadir dengan ground clearance yang lebih tinggi, dimensi yang sedikit lebih besar, dan tentunya lebih tinggi dibandingkan Seal, dan dengan fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan Seal tentunya. Tapi kalau kita bisa lihat di sini apa perbedaannya antara yang premium dan performance, hanya tipis-tipis kalau dari luar. Eksteriornya dikit-dikit aja bedanya. Tepatnya, nih bagian peleknya kalau yang premium ini dia pakai yang 19 inci, sementara yang performance dia pakai 20 inci. Serta kalipernya, nih kalau yang premium dia pakai kaliper berwarna dasar yang matte gray gitu ya. Sementara kalau yang performance dia warna merah. Desain luar mobil ini tuh, ya bisa dibilang Seal tapi versi lebih sangar aja. Khas SUV atau crossover dikasih cladding hitam jadi siap belusukan. Tapi secara umum, perintilan desain mobil ini tuh Seal banget deh. Lampunya, garisnya, sampai aura belakangnya pun sama. Cuma dibuat lebih crossover dengan spoiler atau kit tambahan aja. Karena dimensi mobil ini jadi lebih besar ketimbang Seal, jadi pasti bagasi mobil ini gede nih. Kapasitasnya lega, apalagi kalau joknya dilipat. Belum lagi karena wheelbase-nya menjenjang 10 mm, jadi duduk di kabin belakangnya ini bertambah lega. Headroom-nya juga lebih leluasa nih, karena atapnya meninggi ketimbang Seal. Pastinya kalau akomodasi itu jelas Sea Lion karena dia crossover gitu ya, dia lebih baik dibandingkan Seal. Tadi kita ngomongin bagasinya lebih lega, ada bagasi di depan juga, dan kapasitas penumpang di belakang juga lega. Tapi tentu yang jadi highlight mobil ini karena dia SUV yang performanya bisa diandalkan adalah di sini, duduk di balik kemudinya. Dan ya ketika masuk kita langsung disambut sama layar yang tegak gini karena BYD just being BYD, di mana Sea Lion ini juga hadir dengan layar yang bisa diputar-putar. Dan kalau kita bisa lihat di sini di layar yang gede banget ini ternyata hadir dengan OS terbaru teman-teman yang nggak dimiliki sama Seal. Di sini bisa pakai banyak pengaturan gitu ya. Dan ini layarnya lebih atraktif sih dibandingkan Seal sebelumnya. Terus juga di sini udah ada Apple CarPlay, Android Auto tentu sebagai standarnya, dan ada juga aplikasi Spotify yang jadi standar di mobil ini. Bentar, Spotify? Iya, ternyata ada aplikasi Spotify di mobil ini yang bisa diandalkan untuk fitur hiburan. Tapi BYD Indonesia nggak nanggung akun premium kalian ya. Nah, fitur lain di mobil ini tentu ADAS-nya yang lengkap. Jadi kita bisa dibantu saat nyetir. Ada anti tabrak depan, anti keluar lajur, dan fitur yang bisa bantu kita deteksi objek di blind spot. Aman deh pokoknya. Belum lagi, mobil ini juga punya fitur V2L. Jadi listrik yang disimpan di baterai mobil ini bisa dikeluarin lagi nih. Cocok nih buat kita bawa camping, jadi bisa nyalain alat elektronik. Ngomong-ngomong soal casan, mobil ini punya fitur fast charging DC yang dayanya bisa sampai 150 kW. Jadi dibawa jalan-jalan jauh, aman banget, ngecasnya nggak pakai lama. Memang untuk fitur mobil ini tuh terasa mirip-mirip dengan Seal, walaupun ini hadir dengan tampilan yang lebih up to date, lebih terlihat segar gitu. Tapi untuk urusan performa, Seal memang
harus diakui lebih buas dibandingkan ini. Walaupun Ceylon sebagai sebuah SUV atau crossover gitu ya, ini nggak bisa dianggap remeh. Di tipe premium ini, mobil ini juga terasa buas, apalagi di tipe performance-nya. Yang untuk mobil sebesar ini bisa berlari dari 0 ke 100 km per jam dalam hitungan 4 detikan aja. Luar biasa. Nah bentar, sebelum kita bahas Ceylon 7 yang paling ganas, kita bahas dulu Ceylon 7 Premium yang notabene versi lebih kalemnya nih, karena pakai motor listrik tunggal. Tapi biarpun pakai motor listrik tunggal, Ceylon 7 Premium ini tenaga dan torsinya gede juga loh. Belum lagi akselerasi dari 0 ke 100 km per jam juga nggak boyo-boyo amat. Pas lah buat dipakai harian mah. Nah yang paling galak ini, serem kalau dengar speknya. Ceylon 7 Performance diklaim bertenaga 523 horsepower dan torsi 690 Nm. Dengan motor listrik ganda atau all-wheel drive, mobil segede gini bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam dalam hitungan 4,5 detik aja. Dan top speednya lebih baik nih ketimbang Seal, yaitu 215 km per jam. Ya, performa yang baik itu tentu datang dari garis desain yang aerodinamis dan juga koefisien drag yang rendah. Terus nggak cuma buah tenaganya nih, Ceylon 7 ini juga hadir dengan baterai yang tergolong besar. Bisa tembus 567 km loh dalam sekali ngecas. Mobil ini bikin kami bertanya-tanya, emang boleh SUV yang sebuas ini? Tapi itulah adanya teman-teman, dan BYD sekarang menawarkan sesuatu buat kalian-kalian yang udah suka dengan performanya Seal tapi pengen fleksibilitas yang lebih. Dan crossover adalah mobil yang tentu bisa diandalkan untuk di Indonesia saat ini. Setidaknya itu menurut kami teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah pendapat kalian sama dengan kami terhadap mobil ini? Coba kalian sampaikan di komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.